Bagaimana elit global menguasai dunia, perjalanan kekuasaan global. Selamat datang kembali di channel kami. Pada video kali ini, kita akan menggali sebuah topik yang sering kali menjadi bahan perbincangan hangat, bagaimana elit global menguasai dunia. Para elit global memiliki pengaruh yang sangat besar, dan kekuatan mereka bisa terlihat di hampir setiap aspek kehidupan kita, mulai dari ekonomi, politik, hingga budaya. Dalam video ini, kita akan menjelajahi perjalanan panjang mereka dalam meraih dan mempertahankan kekuasaan yang luar biasa. Jadi, siapkan diri kalian untuk menyaksikan kisah yang penuh dengan wawasan tentang siapa sebenarnya yang mengendalikan dunia ini. Siapa itu elit global? Untuk memahami bagaimana elit global menguasai dunia, kita harus terlebih dahulu mengenal siapa mereka. Elit global adalah kelompok individu yang memiliki kekuasaan sangat besar di dunia, baik dalam ekonomi, politik, maupun media. Mereka adalah orang-orang yang mengendalikan perusahaan-perusahaan besar, bank internasional, serta lembaga-lembaga keuangan dan politik yang sangat berpengaruh. Di dunia modern, para elit ini seringkali tidak terlihat langsung oleh masyarakat umum, tetapi mereka adalah para pengambil keputusan yang memengaruhi arah kebijakan global. Para elit ini datang dari berbagai latar belakang, seperti keluarga kaya dan berpengaruh, pemilik perusahaan transnasional, hingga individu-individu yang mengendalikan lembaga internasional. Mereka seringkali bekerja dalam jaringan yang sangat tertutup untuk memastikan kepentingan mereka tetap terjaga dan kekuasaan mereka bertahan. Penguasaan ekonomi dan perusahaan transnasional. Salah satu cara utama elit global menguasai dunia adalah melalui penguasaan ekonomi. Beberapa perusahaan terbesar di dunia saat ini, seperti Apple, Amazon, Microsoft, dan ExxonMobil, adalah contoh bagaimana kekuatan ekonomi bisa berpusat di tangan segelintir orang. Mereka mengendalikan sebagian besar pasar global, mulai dari teknologi, energi, hingga konsumerisme. Perusahaan-perusahaan ini tidak hanya beroperasi di satu negara, tetapi di seluruh dunia, sehingga mereka memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kebijakan negara-negara tempat mereka beroperasi. Mereka bisa memengaruhi keputusan pemerintah melalui lobi-lobi politik, yang membuat kebijakan perdagangan, pajak, dan regulasi berpihak pada kepentingan mereka. Namun, kekuasaan elit global tidak hanya terbatas pada sektor teknologi atau energi. Mereka juga mengendalikan sektor keuangan global. Bank-bank besar seperti JP Morgan Chase, Goldman Sachs, dan Bank of America, serta hedge fund besar seperti BlackRock dan Vanguard, mengelola triliunan dolar di seluruh dunia. Dengan dana yang begitu besar, mereka bisa mempengaruhi pasar saham global, nilai tukar mata uang, bahkan mempengaruhi kebijakan moneter negara-negara besar. Dengan kekuasaan finansial ini, elit global bisa memperluas jaringan mereka dan meningkatkan kekayaan mereka secara eksponensial. Mereka juga menggunakan kekayaan ini untuk membeli sumber daya alam yang penting, seperti minyak, gas, dan mineral, yang memberi mereka kontrol atas ekonomi global. Politik global dan lobi-lobi kekuasaan. Selain kekuasaan ekonomi, elit global juga memiliki pengaruh besar dalam politik. Banyak pemimpin negara dan politisi yang memiliki hubungan dekat dengan para elit ini, baik melalui kontribusi kampanye, lobi-lobi, atau bahkan kepemilikan saham di perusahaan besar. Salah satu contoh yang paling jelas adalah bagaimana perusahaan besar bisa mempengaruhi keputusan pemerintah mengenai kebijakan perdagangan, peraturan industri, atau bahkan kebijakan luar negeri. Lobi-lobi politik menjadi salah satu cara utama elit global untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Di banyak negara, perusahaan-perusahaan besar dan individu kaya memiliki tim khusus yang bekerja untuk memengaruhi kebijakan pemerintah agar sesuai dengan kepentingan mereka. Ini sering terjadi melalui donasi kampanye, dukungan politik, atau bahkan melalui hubungan pribadi yang kuat dengan para politisi. Selain itu, elit global juga mengendalikan lembaga-lembaga internasional yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan global. Misalnya, International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia adalah dua lembaga keuangan internasional yang seringkali dijadikan alat oleh elit global untuk memengaruhi kebijakan ekonomi negara-negara berkembang. Negara-negara yang tergantung pada pinjaman dari lembaga ini seringkali harus mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh IMF atau Bank Dunia, yang cenderung lebih menguntungkan negara-negara maju dan perusahaan besar. Pengaruh media dan informasi. Selain kekuasaan ekonomi dan politik, media juga menjadi alat yang sangat kuat bagi elit global untuk mempertahankan kendali mereka. Media massa,
yang dimiliki oleh segelintir perusahaan besar, memiliki kemampuan luar biasa dalam membentuk opini publik. Mereka dapat mengendalikan narasi global, membentuk pandangan masyarakat terhadap isu-isu tertentu, dan mempengaruhi cara orang berpikir tentang peristiwa-peristiwa besar. Elit global menggunakan media untuk menyebarkan informasi yang mendukung kepentingan mereka, sekaligus mengaburkan informasi yang bertentangan dengan tujuan mereka. Melalui kontrol terhadap media besar, mereka bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah dan opini publik tentang isu-isu seperti perubahan iklim, perang, atau kebijakan ekonomi. Selain itu, media sosial juga telah menjadi alat penting bagi elit global untuk mempengaruhi perilaku konsumen dan politik. Platform seperti Facebook, Google, dan Twitter tidak hanya mengumpulkan data pribadi miliaran orang, tetapi juga memungkinkan elit global untuk menargetkan iklan politik atau kampanye pemasaran yang sangat spesifik, yang mempengaruhi cara orang memilih atau bagaimana mereka mengonsumsi informasi. Dengan mengendalikan data dalam jumlah besar, elit global bisa mengatur kehidupan sehari-hari kita tanpa kita sadari. Mereka juga menggunakan teknologi untuk memperkuat kekuasaan mereka di pasar global, mengontrol infrastruktur digital, dan bahkan mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Globalisasi dan ketimpangan sosial. Globalisasi adalah proses di mana negara-negara menjadi semakin terhubung satu sama lain melalui perdagangan, teknologi, dan informasi. Namun, meskipun globalisasi membawa banyak kemajuan, ia juga memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Negara-negara maju, yang sudah kuat secara ekonomi, dapat mengambil keuntungan dari globalisasi dengan mengakses pasar global dan mengendalikan sumber daya alam. Elit global memanfaatkan globalisasi untuk meningkatkan kekayaan mereka dengan memindahkan produksi ke negara-negara dengan biaya tenaga kerja rendah, serta mengendalikan sumber daya alam yang vital. Mereka juga memanfaatkan kebijakan perdagangan bebas untuk memastikan bahwa perusahaan mereka dapat beroperasi dengan sedikit hambatan di seluruh dunia, yang membuat mereka semakin kuat, sementara negara-negara berkembang tetap terjebak dalam kemiskinan. Krisis global dan pengaruhnya. Elit global seringkali memanfaatkan krisis global, seperti pandemi COVID-19 atau krisis ekonomi, untuk memperkuat posisi mereka. Ketika dunia menghadapi ketidakpastian, mereka bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan yang kesulitan, memengaruhi kebijakan ekonomi, dan bahkan mendapatkan kendali lebih besar atas pasar global. Krisis ini juga memberi mereka kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam cara yang menguntungkan mereka. Sebagai contoh, pada masa pandemi COVID-19, banyak perusahaan besar yang mendapatkan keuntungan luar biasa, sementara banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan. Elit global, dengan kekuatan ekonomi mereka, bisa mengontrol sektor-sektor penting dan memperluas kekuasaan mereka bahkan dalam masa krisis. Begitulah perjalanan panjang bagaimana elit global menguasai dunia, melalui kekuatan ekonomi, politik, media, teknologi, dan globalisasi. Mereka telah berhasil membangun jaringan kekuasaan yang sangat kuat dan terus mengarahkan dunia ke arah yang mereka inginkan. Namun, kita sebagai masyarakat juga memiliki kekuatan untuk menyuarakan ketidaksetujuan dan berjuang untuk keadilan sosial dan ekonomi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.